Yustahabbu qira'atu suratil kahfi. Nah, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita sekitar. Yuk kita reaksi lagi, kita belajar lagi tentang agama, biar kita itu tambah pinter, nggak selalu menyalahkan, dan apa saja sih yang diperbolehkan atau yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW pada hari atau malam Jumat ya. Oke sahabat, saya ingatkan kembali untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari cerita sekitar. Oke sahabat, langsung saja yuk kita ikuti videonya dan kita reaksi. Ini dia. Yustahabbu qira'atu suratil kahfi. Nah, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Ya. Nah, tadi dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menika sunnah atau mustahab membaca surat Al-Kahfi fi lailatiha, pada malamnya, au yaumiha, atau pada siang hari Jumatnya. Jadi boleh bacanya pas malam Jumat atau pas hari Jumat. Man qara'a, sing sapa wonge maca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, ing dina Jumat, atau alahu minan nur ma bainal jum'atain, maka akan diliputi dengan cahaya antara dua Jumat. Ya Allah. Itu keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Termasuk sinten ingkang menghafal 10 ayat pertama, usima minad dajjal, akan dijauhkan dari fitnah dajjal, akan dijaga dari fitnah dajjal. Saya membaca di kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi ngendika mengutip pernyataan Imam Syafi'i, di dalam madhab kami, kata beliau, kata Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Nawawi, pada saat malam Jumat disunnahkan membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Itu iya, kutipan beliau bilang gitu. Saya cuma ngutip dulu. Nah, ada yang paham ya, semoga paham ya. Ini kutipan beliau ya. Itu bukunya udah dan lama, sebentar guys, berabad-abad yang lalu. Ya deh. Nah, sang Ustadz ini hanya menyampaikan ya, atau menyampaikan kutipan beliau ya, di Jumat atau pas malam Jumat itu kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, bukan Yasin ya guys. Oke sahabat, yuk langsung saja kita teruskan reaksinya ya. Jadi berarti kan berkata, sudah lama ini berarti. Jadi ini jelas bukan ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi itu bukan termasuk updatean terbaru ya. Ini memang di dalam mazhab yang Syafi'i. lama. Maksud saya yang banyak dikenal. Jadi termasuk tokoh yang banyak dikenal di dalam mazhab Syafi'i. Itu diantaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan Syafi'i di Al-Adhkarnya, mengutip pernyataan Imam Syafi'i, ya, Imam bahwa Nawawi, di dalam ya, mazhab kami pada malam Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Nah, maka nyuwun sewu, yang dianjurkan surat Al-Kahfi. Hari Jumat ya, boleh ya. Malam Jumat boleh. Nah, orang rampung dicicil ya oleh surat Yasin. Malam Jumat boleh. Baru maghrib ya dicicil, entuk sithik, ya, selesai dicicil pun boleh ya. Habis maghrib, baru subuh cicil meneh, sak durunge jemuah rampung. Baru isya, habis isya, habis subuh, sebelum Jumat. Jadi kalau boleh juga gitu ya. Sabtu itu ya. Oke sahabat. Oke, jadi semakin kita banyak kajian-kajian yang Jumatnya sudah baca Al-Kahfi yang tapi belum benar-benar sahih ya, maka kalau kita mau melakukan amal, sempurnakanlah. Ya, mungkin di sini ada juga ya yang tertawa-tertawa atau mungkin
Allah itu sedikit suka hiburan lah, kalau bukan kalian selalunya beramal tertawa ya. mengitqonkannya, menyempurnakannya. Jadi surat Al-Kahfi di hari Jumat ternyata mengentuk 10 ayat. Menyempurnakannya. Berkui setu ling rambung ke. Setu ya untuk 10 meneh. Ayat. Ya. Tekan Jumat meneh urung rampung. Meskipun harus kita akui membaca Al-Quran ini setiap saat tetap 10 menit. berpahala. Tapi kalau untuk mendapatkan sunnah Al-Kahfi tadi ya dirampung ke. Pahala. Jadi bukan 10 ayat terus rampung. Oh, begitu ya. Bapak Jadi, Ibu yang saya di dimuliakan sini Allah pun Subhanahu wa taala, al-iktsar minas salati kalau wassalam baca ala surat Al-Kahfi Rasulillah. itu enggak penuh ya. Jadi Memperbanyak kadang salawat berapa dan ayat salam gitu. untuk Rasul sallallahu Jadi alaihi memang perlu belajar wasallam. lagi ya kita. Yang Yuk berbanyak belajar lagi ya salawat guys. dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendika, "Aktsiru alayya minas shalah." Perbanyaklah untukku sholawat yaumal jum'ah pada hari Jumat utawa lailatul jum'ah pada malam Jumat. Jumat. Faman fa'ala dzalika sing sapa wong melakukan itu maka Nabi menjadi saksi dan syafaat pada hari kiamat. Siapa saja yang Jadi, melakukan di itu antara sebab maka Nabi mendapat menjadi syafaat saksi Nabi dan syafaat menika pada hari kiamat. memperbanyak Amin ya Allah. Sholawat. Semoga kita semua dapat syafaatnya ya. Sholawat Nabi itu pahalanya besar, pahalanya banyak. Sholawat. Antara lain niku wau salah satu cara menggapai syafaat Nabi, perbanyak mengucap sholawat. Napa melih? Sallallahu alaihi bi asyara. Insyaallah ya Allah. Allah numurnakan Sholawat. rahmat, maghfirah 10 kali lipat. Apalagi warufi alahu asyru darajat, derajatnya diangkat 10 derajat. Apalagi wahuttat anhu asyru khotoyat, dihapus baginya 10 dosa. 10 derajat ya. Jadi ada banyak keutamaan sholawat. Sholawat yang dimaksud ucapan seperti sholawat Allahumma salli ala Muhammad, atau sholawat sallallahu alaihi wasallam, atau sholawat di dalam sholat. Maka itu keutamaannya banyak. Jadi sholawat yang dimaksud bukan sholawat syair modern, bukan. Kalau syair modern itu ya hukumnya hukum syair saja, bukan merupakan sholawat yang dituntunkan untuk ibadah. Ya tadi sallallahu alaihi wasallam Nabi untuk ibadah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya memang tuntunannya begitu, tidak ada yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh itu kan itu syair yang dibuat bukan merupakan bagian dari fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula sahabat Rasulullah. Sehingga amalkan saja yang diajarkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh sahabat, simple, mudah, sederhana. Apa yang diajarkan ya. Tidak usah jangan repot-repot, ditambah-tambah. dan tidak perlu pakai iringan musik. Jangan dikurang-kurang ya. Jadi tidak perlu pakai iringan musik. Bacalah sholawat dan tidak perlu keras-keras, tidak perlu pakai pengeras suara. Cukup dibaca sendiri. Diperbanyak boleh. Ya. Jumlahnya berapa? Sak keseli. Secapeknya sendiri, boleh. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau kemudian pakai iringan, apalagi yang tidak alhamdulillah ya Allah, maknanya itu nyun sewu yang ya Allah, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya kita tidak beribadah dengan cara tersebut. Jadi tidak beribadah dengan lafaz-lafaz syair yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi sampun ngendika, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya Isa ibnu Maryam. Maaf, orang-orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam, kata Nabi seperti itu. Nah,
Maka kalau demikian iya. kita tidak berlebihan. Orang Nasrani itu kan Jadi berlebih-lebihan kepada ya Nabi ya terhadap kita Nabi Isa, sikapi Nabi ini yang sebagai menganggapnya sebagai Tuhan ya. hamba dan utusan Allah. Jangan sampai kemudian mengucapkan, membuat syair-syair yang kemudian disebut sholawat, sementara lafadznya kemudian hulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, al-iktsar minat doa, perbanyak doa pada hari Jumat. Silahkan perbanyak doa, karena memang di hari Jumat meningko ada waktu yang mustajab. Yang berikutnya, ada waktu yang mustajab ketika kita meminta, yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyah. Jadi kalau kita minta kebaikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Nah, para ulama beda pendapat mengenai masalah kapan waktu yang mustajab itu. Ada yang menyebut habis asar, ada yang menyebut sebelum imam akan naik mimbar, ada yang berpendapat di antara dua khutbah. Mustajab ya. Gunakanlah waktu-waktu itu untuk berdoa. Kalau hari-hari biasa waktu yang mustajab misalnya di antara dua adzan, antarane adzan lan iqomah, itu waktu engkang mustajab. Maka gunakanlah untuk berdoa. Dan berdoa pada saat itu boleh mengangkat kedua tangan. Baik, Bapak, Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menika terkait amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan pada saat hari Jumat. Ada sunnah lain misalnya di hari Jumat, apa itu? Pada saat waktu subuh bisa membaca ayat-ayat sajdah. Jadi bisa baca ayat-ayat sajdah seperti Alif Lam Mim sajdah, atau surat yang pendek misalnya Al-Insyiqaq, atau surat Al-Alaq misalnya. Jadi bisa diamalkan Alif Lam Mim sajdah. Kemudian yang kedua Al-Insan. Jadi sunnahnya Alif Lam Mim sajdah, kemudian surat Al-Insan. Tapi kalau orang kita kayaknya tidak kuat itu. Itu sambat makmum menimame gitu kan. Iso dititeni benda Jumat pagi pindah masjid wae. Lama. Ya, maka kalau mau ngamalkan ya yang pendek aja, surat Al-Alaq atau surat Al-Insyiqaq. Lalu kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah ini disunahkan di luar maupun di dalam sholat. Jadi di luar sholat sunnah sujud tilawah, di dalam sholat sunnah sujud tilawah. Bagaimana caranya? Kalau dalam sholat itu membaca takbir ya. Jadi sampai ayat sajdah baca takbir Allahu Akbar, maka seluruh makmum ikut imam sujud. Jadi kalau di kalangan awam kasih tahu dulu, Bapak, Ibu, nanti kita akan sujud tilawah. Kalau udah dikasih tahu kaget enggak? Lu kok delosor? Padahal sujud dibilang delosor. Nah, karena tidak dikasih tahu kaget. Dikasih tahu saja bingung. Saya pernah ngimami di satu tempat. Saya pun matur, Bapak, Ibu, mengke sujud tilawah nggih. Nggih. Ngerti. Pikir saya wes dong ini. Begitu saya Allahu Akbar sujud tilawah, ternyata ada yang grup juga. Subhanallah, ada yang ruku. Lu kok beda-beda. Sedikit yang subhanallah. Wah, saya pikiran jadi kacau juga itu. Nggih. Udah bilang iya, tapi ternyata masih lupa ya. Ya itulah manusia ya. Kadang diingatkan tapi besok masih lupa ya. Enggak cuma besok lah, sekarang diingatkan nanti pun udah bisa lupa ya. Padahal tadi saya sudah bilang tilawah ya. Tilawah. Bagaimana kalau udah bilang? Lebih parah lagi. Baik.
Nggih. Pas sholat ini. Jadi ini sujud tilawah itu bisa di dalam maupun di luar sholat. Jadi jenengan bisa baca di rakaat pertama misalnya sampai ayat sajdah, lalu takbir. Misalnya kalau surat Al-Alaq misalnya sampai kata-kata la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sujud, bukan ruku. Terus Allahu Akbar. Berdiri lagi untuk tumakninah atau nambah surat lain. Oh, langsung ya. Harus nambah oleh. Tumakninah tok juga boleh. Nah, tapi besok diprakteknya kasih tahu loh Pak. Oh jangan praktek orang nggak dikasih tahu. Iya ya. Ya. Saya belum paham ini ya guys. Mungkin lain waktu ya saya akan cari tahu lah tentang yang penting sholatnya sholat jahar. Sujud ini ya. Tidak diizinkan sholat sujud tilawah di sholat sir. Sujud tilawah tentang sujud tilawah ya. Allahu Akbar. Makmumnya subhanallah, subhanallah. Jadi ini dalam sholat yang nyuwun sewu dibaca seru, dibaca keras. Kalau dibaca lirih, zuhur, asar tidak disarankan sujud tilawah. Bingung makmumnya, ngopo iki mau? Kok ngerti-ngerti? Sujud subhanallah kok imamnya ndablek. Iya. Ya, ada gambar sajadah. Di luar sholat juga begitu. Jangan lagi baca, niku disunahkan sujud. Bagi yang mendengar, jika yang membaca sujud, yang mendengar sunnah sujud. Jika yang membaca tidak sujud, yang mendengar tidak sunnah sujud. Jadi patokannya yang membaca. Itu kalau di luar sholat. Sudah Pak. Oh, sudah nggih? Oke. Termasuk pada saat ceramah seperti ini. Pas Yuk kita baca lagi ya guys ya. Jadi dari kajian-kajian seperti inilah sahabat Umar, kita bisa menambah ilmu ya buat diri kita, memperbaiki diri kita ya. Saking mimbar lajeng sujud tilawah. Maka para sahabat niku semua sujud tilawah pada saat mendengarkan khutbah ikut sujud. Itu nek nane dhewe iso imame sujud tok makmume ora ono sing sujud lho tinggal turu. Hari Jumat toh begitu baca ayat sajdah pas khotib itu khutbah lalu baca ayat sajdah. Begitu Allahu Akbar turun ke mimbar sujud. Yang lainnya mungkin bengong ngopo ae. Kandang salat. Ya. Ya menghadap kiblat. Atau bisa jadi tadi makmumnya yang lain tidak sadar ngapain sujud ini. Tilawah ya. Perlu dikaji inilah. Perlu saya cari ya. Ini kan sunnah Rasul ya. Itu yang hadis-hadis sahih ya seperti ini ya. Pada Jumat pagi membaca Alif Lam Mim sama surat Iya. Kalau enggak ya surat yang lain yang lebih kemampuan pendek, sesuai dengan kemampuan. Demikianlah sahabat reaksi saya tentang penjelasan amalan pada hari Jumat ataupun malam Jumat yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman ya, yang mana kita memang perlu banyak belajar ya tentang agama untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi usia tidak membatasi untuk kita mencari ilmu ya. Oke begitu. Oke sahabat, itulah ilmu yang kita pelajari hari ini. Kita dengarkan tadi bagaimana penjelasannya tentang amalan-amalan pada hari Jumat dan keistimewaan atau pahala yang akan diberikan ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari cerita sekitar ya. Demikianlah sahabat reaksi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan wawasan ilmu buat kita. Dan jika bermanfaat, sahabat
share, dan kalaupun ada kata-kata saya atau ucapan saya yang salah atau yang mungkin menurut sahabat kurang pas, mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Oke sahabat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.